Halo Sobat Karyamin, selamat datang di Sanjang Podcast. Ini adalah episode kedua. Dari kemarin sebelumnya sudah meluncurkan episode pertama dan di episode kali ini rencananya kita mau mendatangkan orang-orang dari berbagai macam profesi, baik itu dari polisi mungkin ya kalau mau datang ke sini, tentara, maling mungkin bisa juga. Pilot kalau ada teman-teman yang punya teman pilot boleh rekomendasi buat diundang di sini. Tapi di episode kedua ini saya akan mendatangkan teman lama saya yang sudah mengalami berbagai macam kerjaan dan dia juga kayaknya nggak bisa disebut sebagai profesi juga karena aneh juga kerjaannya, sangat jauh dari jurusan kuliahnya. Dan nggak usah lama-lama, kita sambut aja Risang Bawor. Shalom. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Iya, gimana kabarnya Mas? Santi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Saya dong yang nanya. Oh iya. Oh iya benar. Oke, gimana kabarnya Risang Bawor? Baik-baik aja. Yan. Klise ya? Saya harus pakai Yan ya, kayak gitu ya. Iya dong. Oh. Tapi klise sih nggak sih? Klise nanyain kabar gitu kan? Iya, wong tiap hari aja kita ketemu ya. Tiap hari kayaknya baru. Udah lama sih sebenarnya. Udah lama. 2 hari yang lalu kayaknya. Tapi sehat ya. Risol masih jalan? Alhamdulillah udah bangkrut. Dari kemarin. Ya, semenjak saya mungkin lulus kuliah ya Mas ya. Oh gitu. Betul. Tapi kan kemarin juga sempat katanya ada orderan banyak. Risolnya ada apa namanya kayak yang ada acara kampus gitu kan. Ngundang terus pesen risol dan akhirnya bau semua ya, katanya busuk semua. Betul. Itu udah kejadian 3 tahun yang lalu ya. Gitu. Ya, kemudian jadi sekarang sibuk ngapain intinya? Sekarang sibuk jualan risol juga Mas. Masih? Sama. Ya masih, tapi orderan fiktif. Kok bisa fiktif? Ya karena emang banyak yang ngeprank kayak gitu ya, ketika saya memasarkan risol akhirnya udahlah kita tutup aja kayak gitu. Oh, gitu. Dan saya langsung beralih profesi ya menjadi kerjaan yang mungkin bisa buat makan saya hari ini. Tapi kenapa akhirnya berpindah ke bank dan juga sekarang malah masuk leasing gitu? Iya, jadi mungkin saya terangin dulu kali ya untuk profesi saya kali ini. Ini saya sebagai bintang tamu atau sebagai yang punya podcast, Mas? Sebenarnya tadi kan lagi lewat. Oh, lagi. Gitu kan. Juga kayak kasihan gitu kan. Kita juga lagi kurang konten gitu kan. Ya udah panggil aja. Jadi sekarang saya jadi bintang tamu ya. Bintang tamu dong. Gue star. Oh, gue star. Yang tapi saya nggak dikasih gaji ya tadi Mas. Star amat sih. Iya. Saya nggak digaji tadi, perasaan dibilang. Oh, karena kan nanti kalau performanya bagus, terus wawancaranya enak, nanti akan diangkat jadi outsourcing. Gitu. Oh iya, syukurlah. Ya yang penting tetap bisa makan ya. Jadi mungkin saya jelasin dulu ya Mas. Kebetulan latar belakang ya. Latar belakangnya. Oke. Latar belakang. Sekarang saya mungkin bekerja sebagai sales marketing ya. Kok mungkin? Oh iya, sekarang yang saya lakukan. Sekarang sedang menjadi sales marketing. Ya betul. Berarti di leasing. Di leasing. Yang sekarang leasing. Iya. Tapi kan katanya kemarin kita WhatsAppan 2 bulan lalu apa setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu mungkin. Oh, 2 bulan yang lalu. Setahun yang lalu itu masih di bank. Betul, setahun yang lalu masih di bank, sekarang saya beralih profesi ke leasing. Ke leasing. Betul. Kan sama tuh sama-sama keuangan. Nggak bosen? Dibilang bosen ya Mas. Mungkin profesi saya itu profesi yang nggak ada bosennya. Gimana? Nggak ada bosennya? Nggak ada bosennya. Gimana ya cara nanyanya? Kenapa nggak bosen? Karena kan core-nya sama kayak di bank gitu kan. Iya. Orang misal keluar dari bank kan pengen kerjaan yang baru yang lebih fresh dengan suasana yang benar-benar berbeda gitu. Betul sekali. Tapi kok kenapa bisa masuk ke leasing lagi, keuangan lagi, urusan dengan nasabah lagi, utang lagi, gimana? Ya mungkin buat teman-teman ya yang baru lulus kuliah kayak gitu. Perlu berhati-hati ketika teman-teman itu masuk di dunia pekerjaan, terutama pertama kali kayak gitu. Karena kan yang paling dilihat itu kan pengalaman kerja. Oke, ya. Lah, sebelumnya itu kan saya bekerja di koperasi. Itu kan lembaga keuangan juga ya. Pernah di koperasi juga? Pernah juga di koperasi. Keuangan juga? Keuangan juga dong. Lah, gini bentar. Setahu saya nih ya. Setahu saya kan. Iya. Anda ini kan kimia, ya kan? Kimia murni. Jurusan dulu kuliahnya.
Betul. Kenapa saya kimia bisa murni. selalu berkecimpung di dunia keuangan, koperasi lah, bank lah, leasing lah? Itu kenapa gitu? Mas Yan mungkin pernah mendengar cerita saya sebelumnya bahwa kalau misalkan kerja di lembaga keuangan itu uangnya banyak. Oh gitu. Betul, ya kan? Kurang tahu juga. Lah sih. mungkin dari situlah ya saya juga punya pemikiran ketika mau lulus. Wah saya pikir ketika saya kerja di lembaga keuangan mungkin duitnya banyak. Kayak Oke, gitu. oke. Itu yang pertama kan Yang pertama, alasannya. alasan pengen kerja di keuangan karena gajinya banyak. Betul, Oke, betul. Gaji terus? lumayan. Ya. Yang kedua ya karena udah nggak ada yang mau. Nggak ada yang Perusahaan mau. daftar kerja nggak Udah nerima nggak ada saya itu yang nggak mau. mau makanya. Maksudnya nggak ada yang mau nerima sarjana kimia. Betul, sarjana kimia. Seperti saya. Karena gini, mungkin belum nyoba kali ke perusahaan yang kimia. Jadi gini Mas, saya pernah jujur ya, kalau misalkan kalau dulu itu setelah saya lulus, itu saya daftar per hari itu 5 perusahaan. Saya masukkan. Tiap hari Tiap hari, 5 perusahaan. Apply 5 perusahaan selama 1 bulan. Heeh. Dan yang dipanggil ya cuma 2 atau 3 ya. Dipanggil untuk wawancara Untuk kerja. wawancara. Oh, tes lah ya. Kalau Betul. wawancara kan itu di endingnya gitu Ya, kan. jadi kita dipanggil lah, ada panggilan untuk ngelamar kerja gitu kan ya. Lah, Sorry. Itu perusahaan yang kamu daftar itu yang bidangnya kimia atau random aja gitu? ya pasti sesuai jurusan kita karena mungkin kan dulu dosen kita pun mengajarkan seperti itu kan. Ya, bekerjalah sesuai jurusan Anda, tapi ketika Anda menghadapi kenyataan yang berbeda ya udah kita jalanin itu. Gitu. Mungkin Ya, makanya mungkin kan. dosennya juga udah kayaknya ya udah nggak ada apa-apa gitu ya. Lah makanya itu ya setiap mahasiswa setiap sarjana muda yang pertama kali dia pikirkan adalah dia bekerja sesuai passionnya. Sesuai passion apa sesuai jurusan? Ya, passion itu didapat ketika dia mungkin berada di perkuliahan sesuai yang dia dapatkan, maksudnya dia sesuai jurusannya dia kan kayak gitu. Ya kan? Terus kemudian dia mungkin mengalami berbagai macam ilmu ya. Terus itu menjadikan dia pemikirannya bahwa oh ini passion saya mungkin. Oh gitu. Kayak gitu. Iya. Dan balik lagi ke tadi, maksudnya dari sarjana kimia kok tiba-tiba selalu mendapat pekerjaannya di keuangan mulu gitu. Iya, karena terpaksa mungkin, Mas. Terpaksa. Iya. Terpaksanya itu gara-gara memang selalu ditolak sama perusahaan atau memang gue nih kayaknya di kimia nggak bakat gitu di kimia gitu atau gimana? Iya, jadi itu karena mungkin ya dulu kan saya memang pertama kalinya belajar ilmu itu kan memang di perkuliahan, tapi setelah di pertengahan itu kan saya lebih fokus ke usaha. Setelah Mungkin berjalannya iya, waktu. setelah berjalannya waktu itu kan saya lebih fokus ke usaha. Mungkin ada kenyamanan di situ ya kan, kesenangan, sehingga aku pikir bahwa oh mungkin ini passion saya kali ya kayak gitu ya, untuk menjadi seorang marketing kayak gitu. Oh, jadi pengennya usaha sendiri Betul. gitu. Dan akhirnya lama-kelamaan bahwa saya itu ngerasa kalau misalkan nih kerja terikat pada ruangan kayak gitu ya, itu mungkin saya nggak bisa melakukan itu. Karena kan saya orangnya bosenin. Kantoran gitu. Betul, dalam kantoran, dalam satu ruangan kayak gitu ya selama berjam-jam, ber-AC, aduh. Harus pakai seragam rapi. Betul. Itu nggak bisa. Betul, nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Karena ya saya pikir bahwa manusia itu punya kebebasan. Kebebasan ya untuk menikmati kesehariannya. Tapi kan nggak berarti juga mereka yang kerja kantoran itu nggak bebas dong. Iya betul, memang nggak bebas. Cuma kan memang diatur batasan waktu sekian segininya kan kayak gitu. Kayak 9 to 5 gitu Iya, ya, 9 ke jam 5 Betul. udah habis itu pulang. Kalau lembur sampai malam Nah. itu nggak PW di situ ya. Lah itu makanya mungkin karena alasan itulah saya nggak nyaman kayak gitu ya. Saya pikir bahwa saya kerja di marketing itu mungkin akan lebih nyaman. Oh gitu. Jadi Iya.
lebih nyaman untuk ketemu orang. Betul, kali ketemu ya. orang ya, lebih Menawarkan mobile ya barang. kan, menawarkan barang mungkin Produk-produk ya. yang kamu tawarkan gitu. Betul, betul. Kayak apa ya Mas ya? Kalau sudah bisa menikmatin kayak gitu ya. Hmm. Kayak misalkan nih saya contoh kerja di marketing. Saya bisa menikmati kerjaan saya ya enjoy aja kayak gitu loh. Heeh. Saya bisa menikmati keseharian itu. Dan itu alasan kamu jadi berhenti untuk mendaftar ke perusahaan yang posisinya itu di meja Ya, dengan betul. seragam gitu. Iya. Dan akhirnya dapatlah di perbankan. Perbankan, Perusahaan pertama yang diterima itu apa? Perusahaan apa? koperasi. Koperasi. Di situ ngapain di koperasi? Di situ saya jualan uang, Mas. Enggak, maksudnya posisinya sebagai apa? Pasti jualan uang. Tapi kan ada posisi-posisi di mana kamu sebagai marketing kah, Oh, iya, betul. jadi admin kah, atau apa? Sebagai apa? Ya dilihat dari pengalaman mungkin saya lebih pasti memilih profesi itu. Enggak, waktu itu posisi itu jadi marketing. Marketing. Posisi itu jadi marketing. Hmm. Iya. Mulai dari koperasi, kemudian saya pindah ke bank, lalu pindah ke leasing, semuanya itu posisinya di marketing. Mas. Di marketing. Di koperasi berapa bulan? Berapa lama deh? Jangan berapa bulan. Kayak kenapa berapa bulan tadi saya sebutkan? Karena kayaknya melihat kamu itu muka-muka dibenci sama nasabah. Enggak, justru para nasabah itu sebenarnya suka dengan saya. Oh gitu. Iya, cuma yang nggak suka itu Confidence mungkin ya? confidence sekali. Iya, cuma yang nggak suka itu ya mungkin karena apa ya, Tuhan tidak mengizinkan saya untuk tetap di situ, jadinya Tuhan tidak suka lah saya mendengar kata-kata Tuhan, saya langsung pindah. Berlama-lama di situ. Betul Akhirnya bertahan berapa? 12 bulan. Setahun lah ya. Setahun, betul. Setahun itu resign atau dipecat? Resign, Mas. Resign. Ada pakar laringnya itu kok. Ada pak laringnya Iya, yang betul, ya betul, bisa betul. buat ini ya klaim BPJS Iya, lah ya. klaim BPJS dan bisa daftar ke pekerjaan Yang lain. yang lainnya. Karena udah punya pengalaman. Betul sekali. Oke, setelah di koperasi langsung Ke bank. bank. Sama juga nih keuangan juga. Iya betul, harus dong. Karena apa Pak larinya kan karena di lembaga keuangan. Pastinya kalau saya daftar di QC atau di perusahaan yang berkaitan dengan kimia loh. Manufaktur gitu-gitu. Iyalah. Lu kerja apaan kemarin kok bisa sampai sini kayak Oh, gitu. gitu. Nyasar kan akhirnya gitu, ya kan? Ya relate sih. Jadi kayak oh ini orang udah pernah kerja di koperasi sebagai marketing. Jadi daftar di bank ya lebih kayak punya nilai tambah gitu ya. Betul sekali. Dan di koperasi juga di bank Sebagai marketing RO. marketing lagi. Betul, marketing. Nggak bosan ketemu sama orang mulu. Justru itu kenikmatnya di situ ketika saya bekerja. Oh, di ketemu lembaga orang keuangan. tuh ada kenikmatan sendiri Iya, ya yang betul dalam. sekali, Mas. Tapi bukannya kalau marketing itu kadang-kadang ada omongan-omongan yang kayak itu dia tuh kalau ketemu orang isinya cuma nawarin duit mulu gitu, suruh utang mulu. Kan juga orang jadi kayak ngerasa bahwa saya tuh nggak butuh utang loh mas gitu. Kenapa tawarin mulu sih? Ditawarin mulu utang mulu itu gimana? Ya disitulah ada sendinya Mas. Oh sorry, marketingnya dulu marketing funding atau lending? Ya saya awal di koperasi itu kan lending. Lending. Iya. Berarti nyari orang buat utang. Betul, Oke. menjual duit lah ya. Ya. Habis itu pindah ke bank, itu di bagian funding. Funding. Ya, funding itu berarti mencari uang, Heeh. mencari duit, Ya. ya. Lah, di situ ya mungkin pekerjaan bukannya lebih enak, Mm-mm. malah lebih menyusahkan. Di funding, Di funding. betul. Ada perbedaannya berarti ya. Ada perbedaannya. Ya, mungkin sasaran konsumennya itu berbeda. Oh, segmennya berbeda. Segmennya berbeda. Kalau misalkan dulu kalau di koperasi kan lebih ke apa ya, orang yang membutuhkan. Cuma karena di koperasi berarti kan orang yang menengah ke bawah. Oh, segmennya menengah ke Segmennya bawah. menengah bawah, ya. Hmm. Kemudian saya masuk ke bank 180 derajat kan. Konsumen saya itu kan orang-orang besar, yang orang Ini yang di bank berarti marketing funding. marketing funding. Berbeda dong pastinya kan. Iya, beda sekali, Mas. Dan perbedaan yang paling mendasar dan kesulitan apa yang dialami antara di lending sama di funding? Iya, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada konsumen itu yang mungkin susah Untuk menabung, untuk menabung. Jadi kayak gini. untuk menempatkan dananya di bank yang kamu kerja itu. Iya, betul. Mm-mm.
tentunya kan lending dan funding itu kan produknya beda, ya kan? Pasti beda. Sasaran konsumennya beda, ya cara kita pendekatan secara emosionalnya pun mesti beda, kan kayak gitu. Kalau misalkan kita ke lending, ya kan, contohnya ya kita kan pembiayaan mikro, pas itu saya di koperasi. Berat di mikro. Iya. Terus sasarannya kan orang-orang kecil kayak gitu kan. Iya, pedagang-pedagang, warung gitu ya kan. Terus Pendekatannya kan memang karena saya dulu karena saya bukan orang kecil ya, jadi lebih mudah. Kan kayak gitu. lebih merakyat gitu lebih ya. merakyat. Jadi kenal paham nih tipikal orangnya kayak gini. Iya, ini orang nih gitu. kayaknya kalau mandi nih, kalau odolnya udah habis nih dipencet gitu ya. Kalau sabun cairnya udah habis nih diisi air gitu ya. Kalau Jadi sabun orang-orang mandinya habis ya kan bisa pakai sabun colek atau pakai sampo yang masih ada sisaan kan bisa. Enggak dong. Pakai sabun colek. Enggak bisa gitu dong. Ya intinya segmennya menengah ke bawah lah ya. Iya, betul. Itu segmennya menengah ke bawah. Ada kesusahan di situ. Kesusahannya ketika saya menagih Mas, itu aja. yang paling ini ya menakutkan sih. Betul. Sebenarnya. Paling jadi, berat. Kayak ada yang nyumpahin. Iya. Ada yang emosi. Ada orang yang kalau ditagih utang kan emosi kan. Betul. Biasanya gitu. Pernah mengalami hal-hal seperti itu? Pasti. Bukan pernah lagi. Pasti mengalami. Iya. Hal menyeramkan apa ketika kamu menagih orang? Pernah Mas, saya kejadian itu pas awal COVID dulu. Ini informasi COVID berat sih. Informasi COVID ya kan. Untuk beberapa bulan awal sih mereka ya masih fine-fine aja. Tapi udah masuk ke bulan kedua, ketiga ada orang yang mungkin di PHK. Oh iya benar. Konsumen saya ya. Ada yang di PHK, ada yang nggak bisa jualan, ada yang di lockdown semuanya dengan alasan itu. Sampai ada konsumen yang mau bunuh saya ada. Sempat mau dibunuh? Sempat dulu. Mau dikeroyok satu desa juga sempat dulu. Enggak mungkin. Itu kejadian ya saya sih nggak mau nyebut tempatnya ya. Itu kejadian saya di daerah-daerah atas lah ya gitu, tempat wisata ya gitu kan. Karena wisatanya itu ditutup. Oh iya. Kita memaksakan diri buat masuk ke situ untuk menagih, ya kan. Lah, pertama sih baik-baik aja ketika saya negosiasi sama ibu-ibu kan, jadi konsumen saya ibu-ibu. Ya, okay. Lah kemudian ada beberapa kata-kata yang mungkin nggak enak kayak gitu ya. Jadi kan saya pas nagih itu nggak sendiri sama teman. Lah teman-teman saya itu memaksa buat apa ya, Bu cepetan ini harus bayar, ayo Bu harus bayar kayak gitu. Karena kan saya targetannya dulu kalau penagihan tiap hari kan kayak gitu, satu hari harus masuk berapa dana kan kayak gitu. Ya kan? Mungkin sorry saya potong, karena cara komunikasinya yang kurang halus atau gimana baik, gitu kan. Dan kondisi kan lagi panas pas itu kan awal COVID. Kan. Akhirnya orang itu nggak terima, laporlah ke ketua RT. Sampai lapor ketua RT hingga pemuda-pemudanya itu juga pada langsung bereaksi dong ya kan, ketika kita dapat info ini di sini ada penagih kayak gitu. Diteriakin maling nggak waktu itu? Enggak diteriakin maling, cuma ya brengsek aja dibilang kayak gitu. Tapi sampai diapain intinya? Sampai ada yang bawa golok ya. Serius kan? Bawa golok? Sampai ada yang bawa golok. Mas. Sampai ditantang berantem. Maksudnya apa ini Mas? Lagi kondisi kayak gini kok bisa nagih, memaksa kayak gitu. Anda nggak mikir apa sama sekali? Oh, sampai digituin. Sampai polisi ya dari polsek setempat pun datang ke situ Mas. Ngeri ya. Iya. Akhirnya kan kita kita nggak bisa berkutik apa-apa ya kan. Yang ada menahan-nahan lah, maksudnya nahan emosi, kita berhenti dengerin omongan orang, cacian orang dan sebagainya ya, sampai atasan saya. Jadi kita berusaha nelpon atasan saya buat datang ke situ kayak gitu loh, buat ngadem-ngademin lah ya bahasanya kan. Intinya endingnya jadi ada kayak musyawarah gitu. Cuma kan hasilnya juga zong. Jadi nggak dapat tagihan. Iya, nggak ada uang masuk ya, buat bayar angsuran ya. Iya. Lah Ngeri itu ya. kendala yang luar biasa ketika saya mungkin di koperasi ya. Jadi mungkin bagi para nasabah koperasi lah ya. Iya, kalau yang lagi nonton dan yang punya utang ya. Lah itu. Jadi apa ya namanya? Kita itu menagih bukan karena kita
nggak peduli dengan orang tersebut. Cuma itu memang profesi kita kan kayak gitu. Profesi dan memang perintah atasan. Memang perintah atasan. Kalau kita nggak kerja, ya kita nggak makan juga. Betul. Kita ditunggu juga kan keluarga. Nggak perform juga ya kan. Betul. Dan nilainya ada nanti kan kita ancaman PHK iya kayak sih, gitu benar. kan. Lah, mungkin ya saya pun setelah posisi COVID itu, ya saya udah mulai berpikir nih, wah saya nggak bisa nih bertahan di tempat seperti ini kayak gitu. Ya karena melihat kondisi yang luar biasa pas itu. Akhirnya memutuskan untuk pindah. Ya. Resign berarti kan? Resign ya. Resign harapannya bisa mencari tempat yang mungkin lebih baik. Tapi kebayang bakal di keuangan lagi. Sebenarnya sih enggak. Saya nyoba daftar ke perusahaan selain keuangan. Ya, yang sesuai jurusan. Tapi tetap nggak diterima. Tetap aja nggak diterima karena mungkin ya saya sudah kadaluarsa pas kuliah, ya kan. Jadi orang menilai, wah ini udah kuliah aja nggak bener kayak gitu, apalagi masuk. Dan jurusannya juga aneh juga. Kan? Bukan bermaksud gimana-gimana ya buat teman-teman yang ambil jurusan kimia. Tapi ini di depan saya itu ada bukti ya nggak tahu karena memang dia kuliahnya juga hancur juga kali ya. Jadi nggak bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusannya. Tapi dengan seperti itu dia jadi bisa survive gitu kan. Betul. Jadi segala macam pekerjaan pun diembat lah ya. Iya, bisa dinikmatin. Dinikmati. Dan sekarang sedang bekerja di lembaga keuangan lagi. Lembaga keuangan lagi. Leasing lagi. Jadi dari koperasi ke bank ke leasing. Iya. Gimana bisa apa namanya, kayak leasing kan juga pembiayaan juga. Sekarang bidangnya apa? Di bagian apa? Saya di bagian marketing mobil. Marketing mobil lagi. Berarti menawarkan utang ke orang dengan jaminan BPKB mobil. Dan pastinya juga lebih sulit ya karena di kondisi corona gini juga. Pasti cobaan terberat marketing saat ini adalah mencari nasabah. Iya. Tapi tetap enjoy di sini. Oh, pasti enjoy sekali, Mas. Dan sekarang apa yang membuat kamu lebih kayaknya sekarang lebih lama ya? Ya, ini hampir 12 bulan sih. Hampir 12 bulan lagi. Ya, besok berarti udah 12 bulan nih di bulan Desember. Iya, berarti kan ada sedikit kenyamanan di situ. Ya. Dari kamu sendiri, apa yang membuat bisa bertahan di leasing? Kalau nyaman di leasing ini mungkin karena teman. Ya, karena lingkup kerja. Suasana kerja, lingkungan kerjanya enak, ya, ketemu teman-teman yang mungkin ya sesuai dengan pribadi saya kayak gitu ya. Ya klop lah ya. Klop kayak gitu. Omongannya ceplas-ceplos, tidak formal, nyambung, ya kan. Ya. Beda dengan dulu kalau pas lagi di perbankan. Kalau di perbankan kan kita formal ya. Kaku ya kan? Gitu. Kaku sekali, berangkat harus jam segini, harus diatur semuanya, ya kan? Kita harus baju rapi. Kalau baju kayak preman udah di sekarang emang enggak. Oh, enggak. Sekarang itu lebih fleksibel. Yang penting kan ada hasilnya. Kayak gitu. Ada hasilnya ya. Hasilnya betul. Dan untuk di leasing ini kan utang dengan agunannya BPKB mobil. Iya. Banyak juga yang utang. Iya, sampai saat ini sih saya sudah punya dalam 1 tahun ini ya Mas ya, kurang lebih ya kisaran 40 nasabah. 40 nasabah. Iya, 40 nasabah. Segmentasinya ini seperti apa kalau di leasing ini? Kalau di orang-orang leasing seperti sih apa gitu? Lebih ke menengah ke atas ya, karena mungkin kan saya lebih fokus di juga ya, kendaraan mobil. Udah punya mobil gitu kan? Punya mobil. Lah, yang kayak ya kita bisa tahu lah ya, kan kendaraan mobil itu kan minim-minimnya orang punya berapa. Iya sih. Uang kan kayak gitu. Karena kalau mobil kan nggak cukup belinya doang kan. Iya. Maintenance-nya kan juga luar biasa. Lebih memerlukan banyak uang juga. Iya. Dan berarti segmentasinya orang-orang yang berduit lah ya. Orang-orang yang berduit. Jadi masih ada ranah lah ya ketika saya di perbankan itu punya punya nasabah. Terus kemudian saya masuk ke leasing ya, saya alihkan beberapa nasabah yang di perbankan dulu
ke leasing Oh, sekarang. masih ada hubungan kontak dengan Masih. nasabah yang di perusahaan lama. Iya, masih ada. Karena gini, saya kan kebetulan pas itu ditawarin masuk leasing itu oleh bos saya yang sekarang jadi SPV kan. Nah, jadi ketika posisi di bank lagi nggak enak-enaknya kayak gitu kan, pressure-nya itu kan luar biasa ya. Ya pasti. Lah, habis itu saya mencoba lagi pas itu daftar ke kerjaan yang lain. Nah, ternyata pas lagi nongkrong asik di warung kopi, bos saya yang jadi sekarang itu datang ke saya terus bilang, emang betah nggak? Emang betah ya kerja di bank? Ya, sebenarnya sih lebih banyak nggak betah ya kayak gitu kan, karena saya dulu orangnya yang pengen bebas, ada sih, tapi di perbankan kan banyak aturan dan sebagainya. Akhirnya, ya udah, coba deh ikut aku kayak gitu kan, ikut saya ya gitu, ikut saya. Kemudian ya saya langsung bikin lamaran, akhirnya diterima. Nah, ternyata di situ lingkupnya ya sesuai yang tadi kayak bilang klop kayak gitu loh, ketemu temen, wah ini nyantai, nggak begitu banyak aturan ya kan, kita ya bekerja fleksibel, mau kemana anaknya kan kemana, yang penting kan ada hasilnya kan kayak gitu. Dan yang paling penting ketika saya menawarkan kayak lending kan, kita menawarkan uang pastinya kan lebih mudah dibandingkan pas lagi saya di perbankan kan di funding ya kan. Itu kan kenapa susah, karena ada kaitannya dengan mungkin wilayah di daerah areanya ya, di daerah saya bekerja itu kan tipikal orangnya kan produktif cuma jarang menabung. Mereka lebih fokus untuk berwirausaha, jadi uang yang ada itu mereka nggak tabungkan, tapi dia beli buat barang, putar lagi kan seperti itu. Oke deh. Akhirnya kan ketika saya menawarkan uang, otomatis kan banyak peminatnya kayak gitu. Ya tinggal kita bersaing aja dengan beberapa kompetitor. Kayak keunggulan-keunggulan kita itu apa, kan kayak gitu. Baik, jadi pesan-pesan buat teman-teman yang baru lulus di kondisi pandemi seperti ini gimana? Cari kerjaan yang gimana? Oh, untuk teman-teman mungkin ya saran saya sih bekerjalah yang bisa menghasilkan uang. Pasti dong. Maksudnya gimana? Apakah setiap ada kesempatan sikat atau tetap memilih dengan passionnya atau memang sesuai dengan jurusan kuliahnya? Saya pikir sih gini, semua sarjana sekarang banyak lulusannya ya. Pasti. Ya kan? Kemudian untuk peluang kerjanya kan hanya beberapa. Ya mungkin dari 100 orang mungkin kan lowongannya cuma 2 ataupun 3 gitu ya. Ketika teman-teman yang gagal mendapatkan pekerjaannya sesuai jurusan, ya mending mencari kerjaan yang mungkin ya bisa diterima dulu lah, intinya gitu. Karena gini, karena ijazah itu sebenarnya sebagai kunci aja ya gitu loh. Bukan bukan tiket aja lah ya. Tiket lah ya. Setelah kita bekerja, itu kan kita belajar mulai dari nol lagi. Oh betul. Iya kan? Betul. Iya, kita belajar dari awal lagi, penyesuaian dengan apa yang kita lakukan atau kerjaan apa yang kita jalani kan kayak gitu. Ya kan? Lah habis itu terserah, kalau udah punya penghasilan mau nyoba daftar yang lain dan sebagainya, kan kita udah punya pegangan nih. Udah punya pegangan penghasilan kan kayak gitu. Mau daftar sesuai jurusan ya silakan. Kalau mau yang jurusan yang sesuai yang sekarang pun ya silakan kayak gitu. Karena apa? Karena kan terjamin lah ya. Iya sih. Kita jadi, terima ya udah. Intinya buat teman-teman segala macam kesempatan disikat. Betul. Coba daftar. Perkara nanti mau pindah atau memang merasakan bahwa tempat yang sekarang memang tidak nyaman, ya boleh silakan monggo. Minimal sudah ada pengalaman, dan kalau mau sesuai dengan idealisme ya monggo silakan, nggak ada yang larang juga. Tapi kalau ada kesempatan silakan sikat. Betul. Nanti untuk kedepannya kalau cuma buat batu loncatan ya nggak apa-apa, kalau mau serius juga nggak apa-apa. Tapi segala macam hal harus dicoba untuk menambah pengalaman. Iya. Oke deh. Jadi terima kasih. Buat Sang Bawor sudah menyempatkan waktunya di sini. Ya dipaksa sih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting bisa mengisi konten ya. Ini sih konten keberapa ya Mas? 2 dong. Oh kedua. Iya. Oh yang pertamanya? Jadi, ada kenalan kemarin. Oh ada ya. Nggak usah banyak bacot. Kita akhiri. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mungkin suaranya atau ngomongnya kecepatan atau gimana nggak apa-apa lah ya, bodo amat. Karena kita adalah orang Banyumas yang ngomongnya cepat. Jadi see you, nggak usah bahasa Inggris lah ya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.